Welcome back. Saya harap Anda belajar banyak dari video-video Al-Hayat Indonesia ya. Kita masih akan membahas mengenai 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita sampai pada hukum kehidupan yang kelima. Upah dosa adalah kematian. Ini adalah hukum kehidupan yang kelima atau the fifth law of life. Upah dosa adalah kematian atau maut. Anda harus tahu bahwa bahasa yang digunakan para penulis Alkitab di dalam menulis Alkitab Perjanjian Lama kita merupakan bahasa kerajaan atau yang kita sebut dengan royal language. Jadi untuk Anda tahu maksud dari para penulis Alkitab, Anda harus belajar apa itu sistem kerajaan. Allah di dalam Alkitab kita merupakan seorang raja. Artinya setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi satu hukum yang berkekuatan tetap, mutlak, mengikat, dan kekal. Tidak dapat diubah. Kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Tuhan memberikan satu hukum kepada Adam di dalam taman di Eden. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mot tamot, artinya dying and you will die. Engkau akan sakit, sekarat, dan pada akhirnya engkau akan mati. Atau I will make sure you die. Aku pastikan engkau akan mati. Maka Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Berbeda dengan Muslim atau RT 6, ketika mereka mendengar kata dosa, pikiran mereka adalah persinahan, percabulan, pencurian, pembunuhan. Bukan seperti itu teman-teman. Di dalam Alkitab itu adalah buah-buah perbuatan dosa. Tetapi akar dari dosa atau dosa asal di dalam Alkitab kita, itulah yang ditebus oleh Yesus. Apa itu dosa asal atau akar dari segala dosa? Akar dari segala dosa yang kita sebut juga dengan hamartia, itu artinya kegagalan atau meleset dari tujuan semula, yaitu menjadi citra atau gambar Allah. Dosa merupakan pemberontakan kepada otoritas kerajaan sorga. Iblis dan malaikat-malaikatnya melakukan dosa asal, yaitu mereka memberontak terhadap otoritas kerajaan sorga dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan kegelapan. Kemudian, iblis menyerong kerajaan Adam untuk dimasukkan ke dalam kekuasaannya, sehingga Tuhan mendeklarasikan peperangan dengan kerajaan iblis. Teman-teman perlu tahu bahwa Adam yang pertama itu kalah dalam peperangan rohani melawan iblis di kisah Kejadian 3, sehingga Adam jatuh ke dalam dosa. Adam telah meleset dari menjadi citra atau gambar Allah. Dan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka Adam memproklamasikan kemerdekaan kerajaan bumi ini dari otoritas kerajaan sorga. Dia melepaskan kerajaan kita di bumi, lepas dari otoritas kerajaan sorga. Dan Adam memindahkan kerajaan di bumi ini di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa yang disebut juga iblis, yang berkuasa di dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Sehingga Adam dan seluruh anak cucunya berada di bawah penguasa kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Allah menyatakan atau mendeklarasikan peperangan melawan iblis. Ini ada di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang merupakan Injil atau kabar baik yang pertama. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Muslim atau RT 6 selalu bertanya, jika Tuhan Maha Pemurah dan Maha Pengampun, kenapa Dia tidak bisa begitu saja mengampuni dosa kita? Kenapa Dia memerlukan pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib? Sebab Muslim tidak tahu mengenai hukum-hukum Tuhan, bahwa firman Tuhan itu kekal. Di dalam Quran dikenal yang namanya nansak wal mansuk. Artinya, Tuhan itu bisa membatalkan hukumnya sendiri, bahkan Dia bisa menggantikan ayat-ayat firman-Nya dengan ayat-ayat yang lebih baru dan lebih baik. Hal ini tidak dikenal di dalam Alkitab kita, teman-teman. Firman Tuhan sekali dia diucapkan, maka itu berlaku kekal. Kita baca ya, Mazmur 138 ayat 2. I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth. For you has magnified your word above all your name. Tuhan itu meletakkan firman-Nya di atas namanya sendiri. Apa artinya? Tuhan tidak terbatas kuasanya sampai Dia berfirman. Ketika Tuhan berfirman, maka Dia bahkan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia memindahkan kepenguasaan kerajaan di bumi ini dari kerajaan surga ke tangan penguasa kerajaan angkasa yang disebut juga dengan iblis, yang berkuasa di dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Sehingga kita, seluruh anak cucu Adam, harus mengalami kematian, masuk neraka kekal selamanya. Itulah sebabnya, teman-teman,
Kata Rasul Paulus, perjuangan kita atau peperangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, bukan secara jasmani, melainkan peperangan rohani, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kita, anak-anak Adam, tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh roh-roh kegelapan. Kita baca ya 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa itu kematian, teman-teman? Kematian itu adalah proses pemisahan, jadi bukan lenyap atau hilang ya. Kata kematian itu berasal dari bahasa Ibrani mafet, atau juga mot, yang secara harafiah atau secara literal artinya berakhir. Kematian tubuh itu terpisahnya jasad dari roh kita. Dan kematian kekal, yaitu kematian kedua, yang ada di dalam Wahyu 20 ayat 14, terpisah dari Allah selama-lamanya tanpa pengharapan. Karena roh kita kekal, begitu juga dengan iblis dan para malaikatnya, tidak bisa hilang atau lenyap, teman-teman. Melainkan mereka hanya bisa dipisahkan dari Allah selama-lamanya yang merupakan sumber hidup, tanpa pengharapan, di dalam neraka lautan api yang kekal selamanya. Dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan, bahwa waktu itu, kita tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hukum kehidupan yang kelima ini berlaku kekal, bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kematian, bukan iblis. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya, teman-teman. Atau kematian itu belum mempunyai kuasa atas Adam. Selama Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka kematian atau maut tidak berkuasa atas Adam. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan kuasa atau memasang sengat pada maut. Dan dengan kebangkitan Kristus, Dia mengalahkan kuasa maut ini. Kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sekarang perhatikan ini, Roma 5 ayat 15 sampai dengan 19. Oleh karena pelanggaran Adam, yaitu satu orang, maka semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sebab Adam telah memindahkan kerajaan manusia di bawah penguasa kerajaan maut, yaitu iblis. Sehingga kita semua berada di bawah kuasa kerajaan maut atau kerajaan kematian. Tetapi jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena satu orang ini, Yesus Kristus, maka kita juga dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan sorga, kepada kehidupan yang kekal. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi karena Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maka maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tuhanlah yang menciptakan kematian dan memperkenalkan kematian pertama kali kepada Adam di Taman di Eden, bukan iblis. Kematian adalah keterpisahan kita dari Allah, dari sumber hidup itu. Tapi kematian itu belum dipasang sengatnya atau kuasanya. Selama Adam tidak memberontak terhadap otoritas sorga, maka kematian tidak berkuasa atas Adam. Begitu Adam berdosa, maka kematian dipasang sengatnya dan dosa masuk ke dalam dunia, sehingga kematian menjalar kepada seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus mengalahkan maut atau kematian dengan jalan bangkit dari antara orang mati. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Yesus telah mengalahkan sengat maut atau kuasa kematian ini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus menebus kita dari kematian kekal atau kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya ke dalam lautan api neraka. Dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4, Yesus memulihkan kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut atau kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Amin. Datanglah segera Tuhan Yesus. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita akan membahas hukum kehidupan yang keenam.